Pemirsa setia Net TV dimanapun Anda berada, kita kembali di Tausiah Pagi Hari bersama Ustadz Irwan Hamid. Tapi Pak Ustadz, ini sudah sampai di mana nih? Nampaknya pemirsa masih menunggu nih tausiahnya. Apa tadi nih terakhirnya nih? Tapi dilanjut. Ya, jadi sudahlah kemudian berubah dari cinta menjadi benci. Dan ini memang kalau kita kembali kepada perkataan Sayyiduna Ali, Ahbib habibaka hauna ma'asa ayyakuna bagidaka yaumama. Cintai kekasihmu, tapi jangan terlalu. Karena boleh jadi dia akan menjadi musuhmu kelak. Ini yang terjadi. Nabi yang sangat dicinta akhirnya menjadi musuh pada akhirnya. Hanya karena membawa agama yang diperintahkan. Lalu apa yang terjadi? Nabi masih punya bemper. Nabi masih punya pembela. Siapa dia? Paman beliau, Abu Thalib. Ketika ajaran ini berusaha dihentikan, maka tentu dengan banyak usaha. Demikian pemirsa. Kalau tidak bisa dirangkul, dipukul. Tetapi usaha dirangkul dulu. Bagaimana caranya? Diberitahulah kepada Abu Thalib. Sampaikan kepada keponakanmu Muhammad, kalau dia mau berhenti daripada dakwahnya, maka kami akan menjadikan dia raja. Kalau perlu semua harta kami berikan. Pilih semua wanita yang cantik untuk dijadikan istrinya, terserah. Tapi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ammi, wahai pamanku, lau wada'u syamsa fi yamini, andai kata diletakkan di tangan kananku matahari, wal kamara fi yasari, atau di tangan kiriku bulan, an atruka hadal amr, untuk meninggalkan dakwah ini, aku tak akan sekali-kali meninggalkan dakwah ini. Begitulah keras gigih perjuangan Nabi Muhammad SAW. Tapi akhirnya datang masa di mana dahan itu patah, ranting pun jatuh, tempat bersandar roboh, meninggal dunia pula Abu Thalib ini, yang selalu pembela dari Nabi kita ini. Lalu masih ada. Siapa dia? Istri daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijatul Kubra. Ternyata ini pun dipanggil oleh Allah. Dua orang yang pada masa itu satunya menjadi bemper, pembela baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satunya inilah yang menyelimuti kala Rasulullah kedinginan, yang menenangkan kala Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam kekhawatiran. Semua dibawa. Untuk apa? Mengajarkan kepada baginda untuk tidak bergantung kepada makhluk. Tak ada tempat sebaik-baik bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah, tiba-tiba nih saya ada pertanyaan nih Pak Ustadz. Kita ketahui kan bahwa fitrahnya beliau, Nabi Muhammad SAW ini, fitrahnya beliau adalah tauhid, seperti itu. Jadi memang sejak lahir sampai beliau meninggal, itu wafat seperti itu, beliau ini Masya Allah luar biasa, makhluk paling sempurna di muka bumi. Beliau ini sangat tauhid dan rahmatan lil alamin. Apakah ada orang-orang terdekat dari Nabi Muhammad SAW ini yang istilahnya tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah mungkin bergantung dengan kepercayaan-kepercayaan lain, atau istilahnya kafir seperti itu Pak Ustadz? Itu siapa saja Pak Ustadz? Ya, banyak dari kalangan kerabat beliau sendiri, termasuk yang kita sebutkan tadi, Abu Lahab itu. Abu Lahab itu wajahnya putih, matanya juling, dia berkepang dua. Dia selalu ikuti Nabi, lalu selalu menyatakan bahwa Nabi itu pembohong. Termasuk
paman beliau sendiri. Meskipun beliau menjadi bemper, pembela, tapi tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sebagai agama rahmatan lil alamin. Belum lagi yang lain. Maka disinilah kita bisa melihat suatu bingkai pembelajaran yang besar. Kalaulah orang yang di dalam memberikan dorongan, memotivasi, bahkan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya, apalagi dengan orang-orang yang berada di luar. Tapi ternyata internal itu sangat menunjang. Orang lebih akan memberikan cacian. Itu kan paman sendiri. Itu kan yang mengasuh sendiri. Itu kan masih dalam darah yang tidak berbeda mereka. Tapi mereka ini tak ikut sama kamu, apalagi kami yang di luar. Kan seperti itu. Nampaknya kita akan jeda, Pak Ustadz ya. Kita akan lanjutkan, pemirsa. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di Tapari Tausiah pagi hari hanya di Net TV Sulsel. Anda masih bersama kami di sini di Tapari Tausiah pagi hari bersama Ustadz Irwan Hamid. Tapi Pak Ustadz tadi dilanjut lagi, sudah di mana tausiahnya Pak? Ya, jadi kita melihat bahwasanya tak ada lagi orang-orang yang bisa tempat menjadi Rasulullah bergantung padanya. Tak ada sama sekali. Ini mengajarkan bagaimana bahwa dibuatnya hati Rasulullah hancur berkeping-keping, diberikan uji yang sangat tinggi supaya dia mendapatkan perangkat yang terpuji, diberikan yang nawaknya masalah agar derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikenal dengan Amul Huzni. Maka saat itu Rasulullah dirangkul tidak bisa, maka berusaha untuk bagaimana dipukul. Akhirnya muncullah embargo saat itu ya. Akhirnya tidak bisa lagi. Jangan sekali-kali bicara sama Muhammad dan pengikutnya. Jangan sekali-kali melakukan dagang dengan dia. Jangan kalian bersama duduk dengan dia. Jangan kalian bertemu dengan dia. Ini. Akhirnya Rasulullah SAW karena tidak diterima saat itu, maka berusahalah keluar daripadanya. Berangkatlah ke Taif. Di Taif, dia berharap besar mudah-mudahan dakwah diterima. Ternyata dia tidak diterima dengan tala'al badru alaina. Dia tidak diterima dengan ahlan wa sahlan. Ahlan, keluarga. Sahlan, mudah. Ahlan, kau datang kami anggap keluarga. Sahlan, kau datang urusanmu kami buat mudah. Di sana beliau berdakwah, dilempar dengan batu, dilempar dengan tulang unta, dilempar dengan caci dan hinaan, sampai-sampai datanglah malakul jiwal. Ia berkata, ya Muhammad, angkat kedua tanganmu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kami hancurkan, karena kami sudah siap dari sejak tadi melihat engkau dihina, dicaci dan dimaki, biarkan kami hancurkan mereka semua. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengangkat tangan, apa yang beliau katakan? Ilaika ashku da'fa quwwati, kepada engkau ya Allah aku ajukan kelemahanku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani bainan nas, aku ini hina sekarang ya Allah. Dua orang yang bisa membelaku, istriku menjadi penenangku, lalu kemudian pamanku menjadi pembelaku, sekarang engkau ambil. Aku hina di sisi manusia ya Allah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk masyarakat Taif kala itu. Ya Allah, keluarkan min aslabihim may yu'minu billah, dari sulbiah mereka anak keturunan yang kelak nanti akan beriman kepada engkau, wala yusyrika bihi syai'a, dan tidak akan mensyarikatkan engkau, tidak akan menduakan engkau sama sekali.
Lalu itu yang terjadi sekarang. Taif satu-satunya negeri di mana semuanya 100% Islam. Mereka bersahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata ketika kecewa datang melanda, saat itu doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hancur, meskipun rapuh, meskipun saat itu galau, jangan sekali-kali mendoakan orang lain dengan kebinasaan. Itulah yang terjadi pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia doakan dengan kebaikan demi kebaikan, dan aras pun bergoyang, lalu Allah mengijabah permintaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, memang Nabi Muhammad, Nabi besar kita ini memang betul-betul rahmatan lil alamin ya Pak Ustadz. Dan memang ilmuwan pun bahkan mengakui bahwa beliau ini merupakan manusia nomor 1 di muka bumi. Seperti itu, riset-riset mengatakan, sampai ada publikasi buku yang keluar bahwa dari 100 manusia berpengaruh sepanjang masa, Nabi Muhammad ini ditempatkan di 10 manusia nomor 1. Yang nomor 1. Betul, semua mengatakan bahwa itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sejak lahir hingga kemudian tiada, memang fitrahnya merupakan fitrah yang tauhid, dan alhamdulillah sudah disebarkan ke seluruh dunia seperti itu. Dan mungkin kesimpulannya kalau boleh tahu Pak Ustadz ke pemirsa, apa saja Pak kesimpulannya? Kesimpulan yang bisa kita ambil, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Kesulitan, kemudahan. Idza dakat alaikat dunia, andai kata di dalam hatimu sempit karena persoalan dunia, faqul ya Allah, maka curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'alta fas'alillah, kalau meminta, memintalah kepada Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah, kalau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Allah kita menyembah dan kepada Allah kita memohon pertolongan. Hati bisa hancur berkeping-keping, uji sementara senantiasa datang silih berganti, itu sebenarnya adalah merupakan penguat bagi kita untuk menetapkan bahwa tidak ada tempat bergantung selain Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan itulah sebaik-baiknya bagi kita secara keseluruhan dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kesimpulannya ya. Terima kasih Pak Ustadz ya, pagi hari ini sudah sharing, sudah memberikan tausiah kepada pemirsa ya. Senang sekali hari ini bisa berjumpa lagi Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah itulah tadi pemirsa tausiah diberikan oleh Ustadz Irwan Hamid SAG. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa tarik hikmahnya, dan tentunya kita akan kembali di episode selanjutnya dalam Tapari Tausiah pagi hari hanya di Net TV Sosial.